Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidia Marfi Zerbianti. Kali ini saya akan mewawancari salah satu anggota Tuban Cat Lover, yaitu yang bernama Mbak Eka. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya seputar dunia kucing kepada Mbak Eka. Yang pertama, pelihara kucing sejak kapan, Mbak? Kalau saya pribadi memelihara kucing itu sudah dari tahun sekitar 2010-an. Tapi masuk di anggotanya itu baru tahun 2016. Kenapa sih Mbak kok tertarik sama kucing? Kok ingin pelihara? Saya tertarik pada kucing itu karena mungkin kebiasaan dari orang tua. Yang pertama, orang tua memang suka pelihara hewan, apalagi kucing. Ya selain dia lucu, juga imut, bersih. Kucing itu bersih loh sebenarnya. Terus cantik, pokoknya indah gitu. Terus masuk komunitas berarti sejak tahun 2016. Kegiatannya komunitas itu sendiri apa, Mbak? Kegiatan komunitas Tucer itu ada kegiatan rutin seperti gathering itu di hari Minggu biasanya sesuai dengan kesepakatan anggota bersama, tapi paling sering itu di GOR pada waktu pagi hari, pada saat ada Car Free Day, terus mungkin sore hari juga bisa, terus Sabtu itu kadang itu di Pantai Kelapa, di alun-alun, pokoknya sesuai kesepakatan aja. Tapi itu rutin setiap minggunya. Kalau boleh tahu anggota dari komunitas Tuban Cat Lovers itu ada berapa ya, Mbak? Kalau anggotanya sih anggota inti ya, inti itu sekitar ada 40-an, tapi kita membuka untuk umum. Jadi siapapun yang ingin bergabung, nggak harus punya kucing, nggak harus dia itu suka dengan kucing, pokoknya siapapun yang mau tahu tentang kucing, mau tahu tentang info-info kucing itu boleh gabung sih. Boleh gabung, berarti kayak itu sharing kayak cara perawatannya, apanya gitu-gitu ya Mbak ya? Iya, cara perawatan, cara gimana jenis-jenis kucing, terus gimana nanti kita memelihara dengan baiknya, pokoknya seperti itu. Seperti itu. Mbak sendiri kalau di rumah punya berapa kucing? Dulu sih ada banyak, tapi untuk saat ini ada 2, baru kemarin meninggal gara-gara mungkin cuacanya, dan akhir-akhir ini juga banyak virus dan kucing saya terserang virus, itu meninggal induk sama anaknya, dan sekarang tinggal jantan satu. Jadi sedih. Biasanya tuh kalau virusnya tuh apa ya kira-kira virus kucingnya itu? Macam-macam sih, kucing itu bisa sakit flu, batuk, terus stres itu juga memicu penyakit kucing. Nah, kalau menurut pengalaman kemarin itu kucing saya itu kena virus panelu sama salisil. Itu virus itu karena disebabkan oleh cuaca, oleh kebiasaan si kucing itu, kebiasaannya misal karena dia kurang bersih perawatannya. Terus dari segi kontak antara kucing yang lain dengan kucing yang satunya itu juga bisa. Jadi itu ya kayak cara hidupnya kucing itu sendiri ya. Terus kalau misalnya merawat kucing itu aslinya tuh mudah apa enggak sih, kayak buat yang berpemula, maksudnya dia tuh pengen pelihara kucing tapi belum punya gitu. Pelihara kucing itu mudah gampang itu yang penting adalah satu, kebersihan kandangnya, kebersihan makanan sama minuman. Yang penting itu ketika kucing itu kan, kalau misalkan kucing itu kan sebenarnya itu dia itu bersih, hewan bersih, dia nggak mau yang kotor-kotor. Nah, kalau ada kotoran, udah kucing habis buang air besar, itu sebaiknya langsung diganti pasirnya. Kalau nggak diganti, itu bisa menyebabkan kuman, virus, dan menyebabkan kucing itu sakit. Dan yang kedua, cara pemberian makan itu juga nggak boleh sembarangan. Ada kan makanan khusus kucing, dan kita itu juga nggak boleh asal beli. Kita tuh harus lihat ini makanan baik nggak. Contoh makanan baik itu dia yang nggak berwarna. Warna khas makanan kucing itu harus coklat, nggak boleh ada yang warna kuning ataupun merah. Itu mengandung pewarna, dan itu tidak baik untuk pencernaan. Kalau kucingnya nggak tawar, itu bisa menyebabkan mencret, terus sakit. Dan yang kedua, untuk masalah minuman itu kucing nggak boleh minum air mentah, usahakan air matang. Iya. Kalau kegiatan komunitas di masyarakat gimana? Kegiatan di masyarakat itu kita pernah
memberikan informasi tentang bagaimana merawat kucing yang sehat dan merawat kucing yang sakit, tanda-tanda kucing sakit itu gimana. Terus kita juga pernah melakukan hibah kucing. Hibah kucing kalau ada kalau ada sumbangan kucing terus kita rawat, terus habis itu kita hibahkan lagi ke masyarakat yang memang notabene masyarakat itu memang suka kucing gitu. Jadi kita percaya kalau masyarakat itu bisa merawat, ya udah kita hibahkan kucing. Oh gitu. Kedepannya ada nggak sih rencana misalnya kalau di sekitar kampung komplek itu mesti ada kucing liar, terus ada nggak rencana untuk mengadopsi kucing-kucing itu biar terawat? Kan selama ini kayak kucing di kampung, kucing di komplek kan nggak terawat gitu sih. Iya. Gimana? Iya, kita juga sering menerima adopter tentang kucing gitu. Ada laporan, Mbak, Mas ini ada kucing sakit karena jamur. Kan ada ya kucing karena jamur. Kayaknya kucing ini liar, nggak ada pemiliknya gitu. Ya kalau kita ada tenaga, kalau kita ada biaya juga, ya kita tampung. Tapi kalau kita nggak ada itu bukan berarti kita meliarkan atau kita melantarkan itu enggak. Ya tetap kita tampung, tapi nanti kita gimana caranya, ya kita diskusikan bareng lah. Diskusikan bareng. Berarti dari komunitas itu kedepannya apa Mbak? Kegiatan apa sih kedepannya nih? Kedepannya kita tidak membedakan kucing antara kucing ras sama kucing domestik. Kita nggak membedakan, semuanya sama. Jadi kita memberikan informasi bahwa kalau merawat kucing jangan yang hanya lucu-lucunya saja. Ketika kucing itu sudah sakit, ketika kucing itu sudah jelek, terus kita nggak mau gitu, ya kasihan lah ya, kasihan lah. Ya makanya kita memberikan informasi bagaimana cara merawat kucing supaya kucing itu tetap terlihat cantik dan indah, enak dipelihara gitu. Oh gitu guys. Makanya kedepannya tidak ingin membedakan itu. Iya. Sama yang banyak. Terus terakhir Mbak, harapannya gimana? Harapannya Mbak kedepannya untuk komunitasnya atau untuk masyarakat yang punya kucing? Ya kedepannya sama harapannya yang tadi itu, kucing itu sebenarnya sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Kalau merawat kucing, bukan hanya kucing, kalau merawat hewan itu jangan setengah-setengah. Kalau ingin niat merawat, apalagi kita mengurungnya, memberikan makan itu jangan setengah-setengah. Rawatlah dengan baik, mulai dari kebersihannya, rutinitasnya, makanannya, apapun dijaga dengan baik. Kalau memang nggak niat untuk memelihara, lebih baik biarkan dia liar, lebih baik kan dia cari makan sendiri ya. Kalau dikurung, dikekang, tapi nggak dirawat dengan baik, dia sakit, kita nggak ngerti sakitnya apa, tiba-tiba langsung mati, tiba-tiba kayak gini, baru dilarikan ke kita komunitas. Soalnya banyak banget kayak gitu, dan itu juga kasihan kucingnya. Dan harapannya masyarakat juga kayak gitu, sebenci apapun kan ada yang takut sama kucing, janganlah menyiksa. Janganlah menyiksa, apalagi menendang, menyiram pakai air. Mereka tuh juga punya perasaan. Kalaupun nggak ada ikan atau nggak ada makanan yang untuk dikasihkan, ya udahlah, kita gimana caranya ngusir baik-baik, jangan dikeras. Gitu aja sih harapannya. Oke, tadi wawancara kita sudah banyak banget ya, menambah pengetahuan bagi kalian yang pecinta kucing ataupun yang ingin pelihara kucing, jadi tahu gitu. Sekian wawancara kali ini, saya Nidia Marfi Zerbianti. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata yang terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.